Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid Miss. Hari ini Miss akan membahas tentang unit kedua, masih berhubungan dengan teks laporan hasil observasi. Tapi kalau sekarang ini berfokus kepada bagaimana cara menganalisis dan juga menyusun kebahasaan di dalam teks laporan hasil observasi ini. Langsung aja kita mulai yuk. A. Struktur teks laporan hasil observasi. Di dalam struktur teks observasi ini, pertama kita akan membahas tentang pernyataan umum yang berisi tentang klasifikasi dan juga definisi. Kemudian deskripsi bagian, di sini ada dua, bisa di paragraf yang kedua ataupun ketiga ataupun nanti bisa jadi yang keempat. Tapi untuk yang pertengahan itu adalah deskripsi bagian. Kemudian bagian terakhir adalah simpulan. Simpulan di sini boleh ada dan juga boleh tidak, tergantung dari penulis ingin menambahkan sesuatu ataupun tidak. A. Pernyataan umum atau definisi umum, klasifikasi umum. Dalam pernyataan umum di sini akan berisi tentang definisi-definisi, yaitu secara umum. Definisi di sini adalah berupa informasi tambahan tentang subjek yang akan kamu laporkan. Kemudian dalam pernyataan umum ini biasanya memuat tentang nama Latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal-hal yang dilaporkan. Jadi semua yang akan kamu tulis di dalam teks harus tersampaikan dahulu di bagian pendahuluan atau di dalam pernyataan umum. Jadi pernyataan umum ini sebagai gambaran tentang apa sih teks yang akan kamu bawakan, apa yang teks akan kamu tuliskan. Jadi semuanya harus tergambar di awal, semuanya harus jelas dan semuanya harus terperinci sebagai pembukaan awal sebelum masuk ke bagian yang inti. B. Deskripsi bagian, berisi tentang hal-hal yang memuat secara terperinci. Kalau misalnya hewan, berarti kita akan memerincikan ciri fisik, habitat, makanan, dan juga perilaku. Kalau misalnya ciri fisik itu contoh, beruang itu besar, badannya itu gede, kemudian tinggi, berbulu, mempunyai kuku yang tajam misalnya. Kemudian habitatnya itu ada di mana? Ada di darat kah, atau di laut, di hutan, atau di mana? Kemudian makanannya, beruang itu makanannya apa? Apakah dia termasuk hewan golongan omnivora, karnivora, ataupun herbivora? Kemudian perilakunya seperti apa? Kalau untuk tumbuhan sama menggunakan ciri fisik. Kemudian bunganya itu warnanya apa, besarnya berapa, akarnya itu seberapa dalam, buahnya itu berwarna apa. Jadi semuanya itu harus disampaikan di dalam terperinci ini, yaitu memang secara terinci. Karena kan memang semua orang itu tidak bisa hadir, semua tidak bisa mengetahui untuk bidang-bidang tertentu. Nah, disinilah sebagai jalannya kita untuk membuka suatu ilmu dari yang ketidaktahuan menuju ke pengetahuan. Kemudian yang bagian C adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini boleh diadakan dan juga boleh tidak. Kesimpulan akan memuat tentang hasil-hasil umum yang telah kamu sampaikan. Jadi kamu merestate lagi, kamu mengulang lagi, kamu merangkum lagi hasil apa yang sudah kamu dapatkan di atas. Nah, biasanya kalau kesimpulan di sini juga berisi tentang rekomendasi dan juga saran-saran penulis. Jadi kamu harus melaporkannya. Kemudian bisa juga pesan dan kesan. Jadi nasihat apa sih yang ingin kamu sampaikan oleh pembaca. Jadi semuanya tertuang di dalam kesimpulan. Tapi kalau untuk kamu tidak membutuhkan kesimpulan, kamu boleh tidak menggunakan kesimpulan. Tapi jika memang seandainya diperlukan, kamu wajib untuk menulisnya. Jadi semuanya tergantung lagi kepada penulis ingin menggunakan kesimpulan ataupun tidak. Berikut adalah contoh dari teks yang sedang kita bahas. Nah, di sini definisi ataupun informasi secara umum menjelaskan tentang lumba-lumba itu nama latinnya apa, disebut sebagai apa, termasuk golongan hewan mamalia, kemudian dia itu masuk ke dalam golongan Setae, kemudian dapat hidup selama 40 sampai dengan 50 tahun. Ini kan merupakan informasi awal yang harus diketahui oleh orang banyak. Kemudian adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian di sini adalah memuat tentang kehidupannya lumba-lumba. Ciri-ciri fisiknya seperti apa, tempat tinggalnya itu di mana, kemudian suaranya itu mencapai sampai dengan berapa lama, ataupun lumba-lumba itu kebiasaannya seperti apa. Kemudian contoh selanjutnya kita lihat.
Selanjutnya di sini masih berisi tentang deskripsi bagian, masih mengungkapkan tentang bagaimana cara lumba-lumba itu bernafas. Kemudian untuk deskripsi manfaat ataupun kesimpulan di sini membahas tentang kulit lumba-lumba. Nah, untuk deskripsi manfaat di sini ada yang menggunakan deskripsi manfaat, ada yang menggunakan kesimpulan. Nah, itu tergantung. Kalau untuk deskripsi manfaat berarti apa sih manfaatnya lumba-lumba itu untuk kehidupannya manusia, atau apa manfaat lumba-lumba untuk kehidupan laut, kemudian alam sekitarnya. Jadi semuanya itu harus diungkapkan dari berbagai macam sisi, tidak hanya seperti kayak kita itu manusia, dan itu mengungkapnya hanya untuk manusia, enggak. Tapi bisa kamu mengungkapkannya dari segi yang secara umum ataupun secara khusus, tapi lebih baik secara umum, yaitu dari manusia apa, laut itu bagaimana. Jadi semuanya manfaat itu terlihat, tidak hanya dalam satu sisi saja. B. Kaidah bahasa teks laporan hasil observasi. Teks laporan di sini mempunyai beberapa kaidah yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama pemaparan. Maksud dari kata benda di sini yaitu bisa berupa tanaman, hewan, manusia, atau benda-benda mati. Jadi tidak hanya benda mati saja yang termasuk ke dalam kata benda, tapi semua makhluk, semua yang ada di dunia itu masuk ke dalam benda mati. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kopula atau kata kerja definisi. Kopula di sini yaitu merupakan, adalah, yaitu, ialah. Jadi kata-kata yang merujuk kepada definisi. Kemudian yang ketiga adalah banyak menggunakan kata pengelompokan. Dipilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri, itu semua harus. Kemudian yang keempat, banyak menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Contoh, atmosfer, antibiotik, aerodinamik, iklim, tropis, kemudian semuanya itu mungkin lebih terhubung kepada geografi. Nah, di sini memang perlu untuk menggunakan kata-kata atau bidang ilmu tertentu. Misalnya kalau kedokteran berarti kamu akan bahas tentang kayak nama-nama ataupun istilah-istilah yang menyangkut di dalam kedokteran. Atau misalnya untuk kayak tempat tinggal berarti akan membutuhkan ilmu yang ada di dalam geografi, yaitu seperti yang atmosfer, terus troposfer, kemudian hidrosfer. Jadi semacam yang seperti itu. Semuanya harus diperhatikan dengan baik dan juga benar. Tidak hanya dari penulisan tapi juga dari isi. Menyusun teks laporan hasil observasi dan menyunting teks. A. Menulis laporan hasil observasi. Pertama, melakukan kegiatan observasi. Kenapa observasi harus dilakukan? Karena ilmu yang kita tahu itu tidak sebanyak ketika kita mengetahui observasi. Sama ketika orang ingin membuat karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, disertasi, semuanya harus melakukan observasi. Untuk apa? Untuk menguji, untuk mendapatkan informasi tambahan. Jika memang seandainya kamu tidak membutuhkan observasi, itu tidak mungkin. Saya nggak butuh nih karena saya udah hafal semuanya, saya udah tahu. Enggak. Pasti ada titik di mana kamu itu tidak tahu, di mana kamu itu membutuhkan informasi yang lebih. Jadi memang untuk semua laporan yang akan dipublikasikan oleh masyarakat, yang akan dipublikasikan kepada orang lain, harus melalui proses observasi. Jadi pengujian yang ada di lapangan. Belum tentu teorinya itu sama seperti yang ada di lapangan. Kemudian hal yang harus dilakukan ketika melakukan observasi adalah 1. Mencatat data yang diperlukan sesuai dengan tujuan. Jangan sampai ketika kamu pergi untuk observasi tapi kamu tidak membawa catatan. Kalau misalnya kamu memang tidak mencatat, kamu boleh merekamnya. Kemudian melakukan survei tempat atau mencari referensi bila tempat tidak memungkinkan. Contoh nih, kalau misalnya dalam sastra misalnya ingin meneliti tentang Shakespeare, kan itu beliau itu sudah meninggal ya, sudah berabad-abad yang lalu. Gak mungkin kalau kita harus mewawancarai beliau. Nah, jadi dibutuhkanlah survei-survei yang ada di dalam buku dia, yang ada di dalam karya-karya. Bisa itu karya orang lain yang meneliti tentang Shakespeare, kemudian dari jurnal-jurnal. Jadi semuanya harus diteliti. Kalau memang orangnya itu atau kita tidak bisa mendatangi tempat, itu boleh menggunakan kajian yang lain seperti dari data, entah itu data yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
C. Menemui narasumber bila ada untuk memperkuat data. Jadi kalau misalnya kamu meneliti, tetapi kamu tidak bisa menemukan sumbernya, maka kamu boleh mengobservasi melalui karyanya ataupun tulisan ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan beliau. Kemudian kalau misalnya ada narasumbernya, berarti kamu yang harus menemui narasumber tersebut. Kamu akan melakukan wawancara. Wawancara sendiri banyak tuh caranya, ada yang terpimpin, ada yang bebas. Nah, kamu ingin melakukan wawancara seperti apa? Jangan sampai kamu keluar dari konteks yang sudah kamu buat. Jangan sampai kamu ingin membicarakan tentang misalnya laut, tetapi kamu malah membicarakan hal-hal yang pribadi. Itu akan membuat kamu itu makin susah. Jadi kamu akan mencari apapun, kalau misalnya itu tidak tertulis ataupun tidak kamu pikirkan dengan matang, kamu pasti akan kemana-mana kaburnya, pasti akan kemana-mana membahasnya. Makanya harus dipersiapkan terlebih dahulu, harus dipersiapkan dengan matang, jangan sampai kamu melakukan observasi itu sia-sia. Kemudian yang bagian D, mencatat hasil observasi. Nah, ini itu juga sangat penting. Yang tadi, kalau misalnya kamu tidak bisa mencatat, boleh merekam. Tetapi setelah merekam itu kan banyak kata-kata yang tidak kamu perlukan ataupun informasi yang bisa kamu padatkan. Nah, kemudian kamu mencatat ulang hasil observasi, apa yang harus kamu tambahkan dan juga apa yang harus kamu hilangkan, apa yang harus kamu perkuat, apa yang harus kamu singkirkan. Jadi semuanya itu teks observasi memang harus padat. Jadi kita nggak bisa mengatakan atau kita itu tidak bisa menulis sembarangan yang di luar dari konteks kalimat. Karena memang teks observasi tidak bisa panjang, dia tuh bersifat jelas dan juga padat. Menulis kerangka laporan, menulis di sini berarti kita sudah memulai untuk menyusun laporan. Jadi harus mengikuti langkah-langkah ataupun kaidah yang berlaku yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti struktur teks laporan, hasil observasi yang meliputi pernyataan umum, definisi umum, klasifikasi umum, kemudian deskripsi bagian dan kesimpulan. Dan kesimpulan sini opsional, yaitu boleh ada dan juga boleh tidak. Untuk menulis kerangka laporan berarti kita bisa juga menulis per poin. Di dalam paragraf pertama kita akan menulis apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Jadi semuanya harus ditulis per poin. Kenapa? Karena jadi kita tidak ada penjelasan yang double. Kalau penjelasan double nanti kan pemikirannya juga akan kabur loh. Kayaknya tadi ini udah apa saya salah baca, bisa jadi. Jadi memang semuanya itu tidak boleh mengulang informasi yang ada. Tapi kalau misalnya untuk mereview itu boleh. Asalkan jangan mendouble-double penjelasan. Nanti pasti yang baca juga akan tidak mendapatkan apa yang ingin kamu sampaikan. Kemudian untuk menyusun kerangka di sini berarti harus disusun deskripsi umumnya seperti apa, bagiannya itu bagaimana, kemudian kesimpulannya itu apa, atau deskripsi manfaat juga seperti apa. Kemudian bagian yang ketiga adalah mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan yang baik sesuai dengan kaidah kebahasaan teks laporan dan memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda baca serta kata baku. Karena teks laporan ini bersifat karya ilmiah, berarti kita harus menggunakan kata baku. Jangan sampai kita menggunakan kata-kata yaitu seperti bahasa sehari-hari, kan tidak bersifat ilmiah. Kemudian untuk mengembangkan laporannya di sini, jadi kita harus memperhatikan juga kaidah kebahasaannya seperti apa, penulisannya, kata-katanya, susunannya sudah betul ataupun belum. Jadi memang semuanya itu harus terperinci. Karena memang teks ini kan tidak banyak, minimal 3 paragraf. Jadi memang kita harus sesuai. Di sini merupakan contoh yang lumba-lumba tadi. Nah, ini diperjelas lagi. Pernyataan umumnya itu berisi tentang apa, deskripsi bagian, kemudian ada deskripsi bagian lagi, kemudian ada deskripsi manfaat. Jadi kalau memang tadi ditulis secara tabel, kemudian di sini ditulis secara terperinci juga. Nanti dari contoh tersebut kamu bisa mencontoh bagaimana sih cara membuatnya. Kalau misalnya kamu ingin membuat tentang hewan-hewan laut, kamu bisa membuatnya tentang tumbuh-tumbuhan ataupun tentang
yang lain. Jadi kamu tidak bisa mengobservasi diri kamu, tapi kamu harus mengobservasi di luar dari diri kamu, yaitu benda-benda yang di sekitar, baik itu berupa hewan, tanaman, tumbuhan, ataupun perilaku-perilaku tertentu, tapi bukan mengobservasi diri kamu, karena memang kita tidak bisa mengobservasi diri kita sendiri. Tapi kalau misalnya kita mengobservasi orang lain pun juga akan terasa sulit. Lebih banyak kalau teks observasi ini yaitu lebih ke hewan, benda, ataupun tumbuhan, ataupun alam sekitar. Jadi kalau untuk manusia sih memang agak sulit untuk mengobservasinya. Ini merupakan contoh untuk yang bahan mentahnya, yaitu seperti penentuan dari awal sampai dengan akhir. Contoh di sini topik yaitu membahas tentang lumba-lumba hidung botol. Kemudian data-data yang diperlukan, misalnya nama latinnya itu apa, kemudian dari ordo mana. Nah, setelah itu memuat tentang mamalia laut hidup antara 40 sampai dengan 50 tahun. Nah, di sini adalah poin utama dari paragraf yang awal. Kemudian di sini itu akan kita mendeskripsikan tentang deskripsi bagian yang ada di paragraf selanjutnya tentang kepala. Kepala itu apa yang akan kita bahas? Yaitu di sini ada lonjong, kemudian moncong besar dan ramping, kemudian tidak memiliki telinga luar, kemudian cara bernafasnya itu seperti apa. Nah, di sini dijelaskan juga terperinci. Kemudian kalau kulitnya itu seperti apa, dijelaskan juga. Jadi kayak kita itu fokus, kalau misalnya kita itu membaca ingin meneliti tentang kepala, berarti kita fokus kepala dulu nih. Setelah itu fokus kemana lagi, jangan sampai semuanya itu tercampur. Nah, kemudian kalau dari data yang di atas itu adalah merupakan struktur dari teks hasil observasi, yaitu bahan mentahnya. Jadi ketika kita ingin membuat menjadi teks, kita akan membuat per poin dulu seperti contoh yang ini. Ketika teks laporan itu sudah jadi, berarti langkah terakhir adalah kita melakukan penyuntingan. Penyuntingan di sini berarti untuk menyeleksi, untuk melihat kembali, untuk mereview kembali kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan di dalam tulisan, yaitu baik yang entah itu disengaja ataupun yang tidak disengaja. Nah, apa yang harus diteliti? Yaitu isi, struktur, ataupun penggunaan kaidah bahasa. Contoh nih di sini adalah kalimat ataupun kata yang sudah dipilih tadi. Contoh nih yang A, sampah merupakan material sisa baik dari hewan, manusia, maupun tumbuhan yang tidak terpakai lagi. Itu contoh yang salah. Manfaat daripada tanaman ciplukan sangat banyak. Nah, kemudian ini adalah contoh yang salah. Kita lihat contoh yang sudah disunting ya. Lalu perbaikannya adalah sampah merupakan material sisa baik dari hewan, manusia, maupun tanaman yang tidak terpakai lagi. Manfaat tanaman ciplukan sangat banyak. Nah, jadi lebih ke efektif. Kemudian bagian 2, menyunting kalimat, itu kalimat yang boros. Terumbu karang memiliki manfaat yang sangat banyak sekali. Udah sangat, terus banyak, terus sekali. Kemudian yang bagian B, pantai memiliki berbagai macam manfaat baik secara ekologi maupun ekonomi. Itu salah. Coba perbaikannya kita lihat. Terumbu karang memiliki manfaat sangat banyak. Nah, itu cukup. Kemudian pantai memiliki berbagai manfaat baik secara ekologi maupun ekonomi. Nah, di sini adalah yang dihilangkan berbagai macam-macam, udah berbagai, kemudian macam-macam. Itu kan pemborosan. Kemudian yang ketiga, penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik pada teks. Tanda koma harus diletakkan seperti apa, titik itu adanya di mana, kemudian huruf besar dan huruf kecilnya itu harus seperti apa. Jadi semua harus sesuai. Kalau huruf besar berarti kan kayak nama, tempat, itu harus huruf besar. Misalnya Pulau Jawa, pulaunya itu besar atau enggak, Jawanya besar atau enggak, itu harus diperhatikan. Kemudian yang bagian 4 adalah kata baku dan tidak baku. Perbedaannya adalah kata baku berarti kata yang sesuai dengan KBBI. Kemudian kalau kata yang tidak baku yaitu kata yang non formal. Baku itu bisa disebut sebagai formal. Nah, bedanya adalah kalau formal berarti ambillah bahasa-bahasa buku, bahasa yang kita bicarakan ketika di depan orang banyak, kata-kata yang juga sopan. Tapi kalau misalnya bahasa yang non formal yaitu tidak menggunakan kaidah yang ada. Misalnya nih,
Saya tidak makan, itu kan formalnya, itu bakunya. Saya enggak makan, nah itu adalah non formalnya. Jadi harus dibedakan antara formal dengan non formal. Nah, untuk perbedaan yang paling mudah adalah kalau non formal itu bahasa kita sehari-hari, kita ngomong sama teman, jadi kan ada penggunaan kata-kata yang disingkat. Tapi kalau formal itu kita menyampaikannya secara utuh dan tidak ada yang dipotong sama sekali. Menentukan isi pokok teks laporan hasil observasi. Untuk menentukan isi pokoknya, pertama kita harus memiliki topik dulu. Tujuannya itu apa yang ingin kita capai. Kemudian pembatasan masalah, di sini kita akan membahas apa saja. Jangan sampai masalahnya itu A, B, C, tapi kita keluar dari konteks, tidak. Nah, penggunaan untuk pembatasan masalah di sini agar kita fokus membahas hal-hal yang kan kita bahas atau membahas hal yang terpenting saja. Kemudian setelah itu kita akan menuju objek. Nah, objek di sini kita menentukan apa yang akan kita bahas, misalnya seperti kita menentukan tempatnya, kemudian pengumpulan bahannya, kemudian juga pengumpulan dari catatan. Jadi kita mengumpulkan semua informasi yang kita butuhkan untuk membuat teks laporan. Yang terakhir adalah baru teks laporan hasil observasi. Jadi kamu itu mengumpulkan data dulu, survei dulu, menentukan apa yang kamu bahas, kemudian kamu baru survei. Survei di sini kan bisa mengumpulkan informasi, bisa melalui wawancara, bisa melalui membaca buku. Setelah data-data itu semua terkumpul, barulah kamu mulai menyusunnya. Seperti contoh yang sebelumnya, harus dari per poin dulu, kemudian baru dijelaskan secara terperinci. Ketika semuanya sudah selesai, baru kamu bisa menggunakan kata-kata yang lain untuk mendeskripsikan, untuk memuatnya ke dalam sebuah teks, dan dari teks tersebut akan menjadi sebuah paragraf. Menanggapi laporan yang dipresentasikan, pertama, kamu harus memahami dulu laporan secara utuh. Kenapa harus secara utuh? Karena ketika kamu tidak mengetahui apa yang ingin kamu ajukan, apa yang ingin kamu tanggapi, nah disitulah kamu akan mendapatkan gap. Artinya ya, kamu nggak dapat apa-apa, kamu mau nanggepin apa, tapi pernyataannya apa, jadi nggak nyambung. Nah, sebelum itu terjadi, makanya kita harus memperhatikan terlebih dahulu laporan yang telah disampaikan oleh teman kita. Kemudian setelah itu kita harus menemukan gagasan yang dikemukakan. Gagasan itu adalah ide pokok. Rinciannya itu seperti apa. Jadi kita akan mengetahui maksud dari teks tersebut itu apa, tujuannya itu seperti apa. Nah, setelah itu barulah kita memilih secara spesifik bagian yang dikomentari. Kamu ingin mengomentari bagian awal, bagian detail, ataupun bagian tentang deskripsi, itu tergantung. Tetapi harus diingat, ketika kamu berpendapat harus mengungkapkan tanggapan beserta fakta. Kalau kamu bilang, mohon maaf saya kurang setuju dengan lumba-lumba, dia termasuk hewan mamalia. Kenapa nggak sukanya? Jadi ya saya nggak suka aja, karena kalau menurut saya kayaknya bukan mamalia deh gitu. Nah, kemudian bisa nggak kamu membuktikan hal tersebut? Jika kamu tidak bisa membuktikan, maka tanggapan kamu itu tidak berguna, dan ya nggak ada gunanya juga kamu berbicara seperti itu karena kamu tidak bisa mengungkapkan faktanya. Tetapi jika kamu bisa mengungkapkan faktanya, berarti pendapat kamu bisa diterima. Tapi ingat, ketika kamu ingin berpendapat, kamu harus menggunakan bahasa yang sopan santun, bahasa yang baik, dan jangan pernah menyakiti pihak manapun. Jadi pendapat kamu akan lebih diterima oleh orang lain. Menginterpretasi laporan hasil observasi. Pertama adalah identifikasi kata, kalimat yang menggunakan kata-kata khusus. Di sini ada kata umum dan juga kata khusus. Kalau kata umum adalah kata yang semua orang itu tahu tanpa perlu kamu jelaskan. Tetapi kalau kata khusus adalah kata-kata yang jarang sekali orang tahu, ataupun secara umum misalnya kamu tahu melihat itu seperti apa, tetapi kita khususkan lagi melihat yang bagaimana. Bisa melihat dengan cara melirik, bisa cara mengedip itu. Kemudian menginterpretasi isi teks, berarti kita harus menginterpretasikan kembali, harus mencontohkan apa yang ada di dalam teks tersebut. Menginterpretasi berarti kita menghadirkan kembali, kita mengkaji lagi, kita melihat lagi secara keseluruhan. Kemudian melengkapi isi teks. Jika memang teks itu belum terpenuhi sesuai dengan kaidah yang ada ataupun dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, maka kita harus melengkapinya kembali, kita harus membaguskannya kembali. Bagaimana sih cara laporan hasil observasi itu yang baik dan bisa diterima oleh semua orang?
Mengidentifikasi struktur laporan hasil observasi. Pertama adalah definisi umum. Definisi umum berisi tentang penjelasan suatu objek secara umum. Kemudian deskripsi perbagian. Di sini ada penjelasan secara terperinci. Ketika kamu ingin membahas tentang misalnya kayu itu seperti apa bentuknya, kemudian teksturnya, asalnya dari mana. Jadi semua harus diperincikan, semua harus didetailkan. Kemudian deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat yaitu pemaparan tentang objek yang mempunyai manfaat. Seandainya kamu mau meneliti tentang bunga bangkai. Nah, bunga bangkai di sini manfaatnya itu apa? Kemudian misalnya mau meneliti tentang burung merak itu manfaatnya apa? Kemudian jamur, manfaat jamur itu apa? Jadi untuk pemanfaatannya ini harus sebijak mungkin kamu ungkapkan. Jika memang itu bermanfaat, manfaatnya itu apa? Atau jika memang tidaknya itu di mana? Jadi memang semuanya itu harus terstruktur dengan baik, harus dijelaskan dengan baik. Terlebih ini kan laporan hasil observasi, berarti harus detail dan juga terperinci. Jangan sampai ilmu yang kamu berikan, ilmu yang kamu tulis di dalam teks ini adalah hoax. Jadi belum melalui uji coba observasi. Jadi memang semuanya itu harus dikaji sehingga akan membawa manfaat kepada orang lain. Terlebih lagi untuk hasil observasi ini kan tidak semua orang melakukan, paling hanya orang-orang tertentu, maka kita harus memberikanlah yang terbaik, kita berikan penjelasan yang terbaik dan juga manfaatnya itu seperti apa. Jadi karya kita tidaklah bermanfaat untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang lain. Mengidentifikasi aspek kebahasaan. Pertama adalah menggunakan nomina. Nomina di sini biasanya berhubungan dengan orang, kemudian benda, hewan, tumbuhan. Kemudian menggunakan frase. Frase di sini yaitu adalah penggabungan dari unsur makna seperti subjek, predikat, kemudian menjadi kalimat apa digabung lagi dengan kalimat yang lain. Kemudian afiksasi. Afiksasi di sini adalah berupa imbuhan, ada yang di awal, tengah maupun di akhir. Kemudian bisa menggunakan pengulangan atau pemajemukan. Kalimat definisi yaitu menggunakan seperti, adalah, merupakan, dan lain sebagainya. Kalimat deskriptif berarti akan menjelaskan tentang sifat ataupun ciri-ciri khusus yang objeknya kita teliti. Kemudian kalimat simpel dan kompleks. Kalau kalimat simpel itu terdiri dari subjek dan juga predikat. Kalau kompleks berarti kayak udah ada conjunctionnya, kemudian ada ada penambahan yang kayak menggunakan kata tambah, afiksasi. Jadi memang kalimatnya itu lebih bervariasi ketimbang kalau kalimat simpel yaitu subjek sama predikat saja. Demikianlah presentasi yang Miss sampaikan. Semoga apa yang Miss sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika memang kamu mempunyai pertanyaan, kamu boleh tinggalkan di kolom komentar ataupun ada pendapat boleh ditanyakan. Nah, semoga Miss harap penjelasan kali ini kamu bisa mengerti dengan baik, kemudian kamu bisa mengambil manfaat dari teks hasil laporan observasi ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat ke depannya dan juga bisa menghadapi ujian nanti. Jika memang ada pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa. Untuk referensi di sini Miss menggunakan referensi dari Kemendikbud yaitu paket kesetaraan untuk paket kesetaraan C yaitu untuk SMA dan juga modul dari CV Duta Arya. Nanti coba diperhatikan, mungkin di sini ada beberapa yang tidak sama dengan buku ataupun dengan referensi lain, tapi insya Allah semuanya itu secara menyeluruh sama referensi manapun. Jadi memang patennya seperti itu. Mungkin nanti ada penambahan, mungkin sedikit bahasa yang berbeda ataupun penyebutan yang berbeda, tetapi insya Allah semuanya itu sama. Terima kasih yang sudah melihat.